Review jurnal penentuan KPI dengan metode Performance PRIS. Review kali ini kita akan membahas dengan studi kasus program studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Palembang. Sebelum itu, kita kenalan dulu dengan kelompok 2. Yang pertama, saya Anissa Eta Yulianti dengan NIM 210414031 dan teman saya Rahayu Pancaningsih dengan NIM 210414048 dan teman saya Fanya Divka Putri Maharani dengan NIM 210414054. Di sini kita akan mereview jurnal tentang penentuan KPI dengan studi kasus yang saya sebutkan tadi. Langsung aja ke latar belakangnya. Seiring dengan berkembangnya dunia di pendidikan, penting bagi lembaga pendidikan untuk terus memperbaiki sistem atau mengevaluasi kinerja mereka, guna untuk mencapai tujuan dan visi misi organisasi. Dalam studi kasus ini, program studi Teknik Industri memiliki sekitar 60 mahasiswa yang ada per tahunnya. Jumlah ini relatif stabil untuk klasifikasi program studi. Untuk meningkatkan mutu manajemen dan kualitas sumber dayanya, diperlukan evaluasi pengukuran kinerja secara menyeluruh. Jurnal ini akan melakukan penilaian kinerja terhadap prodi tersebut. Ruang lingkup Performance PRIS yaitu meliputi interaksi pada stakeholder contribution dan stakeholder satisfaction. Dan rumusan masalah tersebut kemudian diproyeksikan ke strategi, proses, and capability. Metode penelitian ini terkait penilaian kinerja program studi Teknik Industri Muhammadiyah Palembang dengan metode Performance PRIS yang merupakan metode yang tepat dapat mewakili kebutuhannya. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan KPI sebagai bagian dari sistem pengukuran kinerja guna meningkatkan performa keseluruhan program studi dengan mempertimbangkan kepuasan dan kontribusi pemangku kepentingan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji validitas. Dari tabel pertama, uji validitas employee dapat dilihat aspek penilaiannya memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, di mana R tabel memiliki nilai 0,6411 maka bisa dikatakan valid. Kemudian tabel 2, uji validitas mahasiswa. Juga aspek penilaiannya memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,3126, maka dikatakan valid juga. Kemudian pada tabel 3, uji validitas alumni, R hitungnya juga lebih dari R tabel yang bernilai 0,4869, maka dikatakan valid juga. Dan terakhir tabel 4, uji validitas community, yang nilai aspeknya R hitung lebih besar dari R tabel, di mana R tabel memiliki nilai 0,4629, maka bisa dikatakan valid. Selanjutnya uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas dilakukan di semua stakeholder, yaitu yang pertama employee, di mana ground space alpha-nya bernilai 0,798. Selanjutnya mahasiswa memiliki nilai ground batch alpha 0,667. Selanjutnya alumni memiliki nilai ground batch alpha 0,608 dan yang terakhir community bernilai 0,678. Selanjutnya struktur hierarki KPI Teknik Industri. Dari tabel 6 hasil bobot KPI terdapat 26. Dan dari hasil pembobotan KPI tersebut beberapa memiliki nilai tertinggi, antara lain jumlah dan kualifikasi tenaga administrasi, upaya pelacakan dan pendataan alumni, terpenuhnya standar minimal laboratorium teknik industri, presentase keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian, dan yang terakhir jumlah mata kuliah yang menggunakan fasilitas laboratorium. Kesimpulan Key Performance Indicator atau KPI Stakeholder Satisfaction yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan stakeholder contribution yang diperoleh dengan wawancara digunakan untuk mengidentifikasi objektif program studi yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi strategi, proses, dan kapabilitas program studi teknik industri yang telah terbentuk. Dari proses dan kapabilitas yang telah diidentifikasi adalah sebanyak 26 KPI.